Indonesia darurat judi online. Hampir seluruh lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat kelas bawah, menengah hingga atas, disinyalir terlibat dalam transaksi judi online. Tidak main-main, data PPATK pada tahun 2023 menyebut bahwa perputaran uang untuk judi online pada tahun 2023 ini disinyalir lebih dari 300 triliun rupiah. Pemerintah sebenarnya tidak hanya tinggal diam. Presiden Joko Widodo bahkan turun langsung membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online yang dipimpin oleh Menko Polhukam. Lantas efektifkah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk benar-benar memberantas judi online dari Indonesia? Pemirsa Sinpo TV, bersama saya Arif Rifai, inilah Sinpo Editorial. Indonesia darurat judi online, seperti apa peran pemerintah? Indonesia darurat judi online. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat beberapa berita yang telah ditulis di laman Sinpo ID terkait dengan Indonesia darurat judi online, seperti apa peran dari pemerintah. Yang pertama, ini ada Presiden Jokowi yang bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online yang dipimpin oleh Menko Polhukam. Sebagai salah satu upaya untuk memberantas peredaran judi online di Indonesia, ini Presiden Joko Widodo resmi menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 21 tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Judi online yang dipimpin langsung oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada negara. Selanjutnya, pemirsa, ada pernyataan dari PPATK yang berharap bahwa Satgas Pemberantasan Judi Online ini bisa menekan dan juga memberantas peredaran judi online dari Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Koordinator Kehumasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Natsir Kongah, yang berharap keberadaan satuan tugas ini bisa efektif untuk benar-benar memberantas judi online dari Indonesia. Dan berdasarkan data dari PPATK, ini terdapat peningkatan yang cukup signifikan terkait dengan akumulasi angka perputaran judi online yang mengalami peningkatan yang signifikan mulai tahun 2021 hingga tahun 2023. Pada tahun 2021 ini tercatat bahwa angka perputaran judi online ini mencapai 57 triliun rupiah, kemudian naik pada tahun 2022 melonjak menjadi 81 triliun rupiah. Dan pada tahun 2023 ini naik cukup signifikan menjadi 327 triliun rupiah. Selanjutnya pemirsa, ini ada pernyataan dari DPR yang menyebut bahwa Indonesia saat ini memasuki keadaan darurat judi online. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi 8 DPR RI Wisnu Wijaya yang mengatakan Indonesia saat ini telah memasuki keadaan darurat judi online. Dan darurat judi online ini memberikan dampak yang begitu negatif bagi kehidupan masyarakat. Di antaranya meningkatnya angka kriminalitas, angka bunuh diri, angka pembunuhan di antara anggota keluarga, dan masih banyak lagi hal-hal negatif yang diakibatkan oleh maraknya kasus judi online di tengah masyarakat. Selanjutnya pemirsa, ada informasi terkait dengan berantas judi online. Pemerintah libatkan tokoh agama untuk edukasi ke masyarakat. Dan ini sebagai langkah preventif atau langkah edukasi, ini Satgas Pemberantasan Judi Online juga menggandeng tokoh-tokoh agama yang harapannya bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan bahaya juga larangan judi online. Dan kita juga akan melihat pernyataan dari anggota DPR lagi yang mengatakan bahwa marak judi online, pimpinan DPR ini serukan revolusi sistem cyber di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin yang menyerukan bahwa pemerintah untuk melakukan revolusi terhadap sistem cyber di Indonesia. Revolusi ini diperlukan untuk mengingat maraknya masyarakat yang memainkan judi online. Dan yang terakhir pemirsa, ini ada informasi yang cukup miris di mana ada oknum wartawan yang terlibat atau menjadi pelaku judi online. Dan ini diungkapkan oleh salah satu pendiri Aliansi Jurnalis Independen, yaitu Satria Aris Munandar, yang menyatakan sangat prihatin terkait dengan temuan 164 wartawan tercatat sebagai pelaku judi online. Dari hal ini kita bisa menggarisbawahi bahwa judi online ini melibatkan banyak sekali lapisan masyarakat, mulai dari lapisan kelas bawah, menengah, ke atas, bahkan oknum wartawan juga terlibat dalam judi online. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk membahas lebih mendalam terkait dengan Indonesia darurat judi online bersama dengan Redaktur Pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda. Indonesia darurat judi online.
Lantas seperti apa peran pemerintah? Saat ini kami akan membahasnya bersama dengan Redaktur Pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda. Mas Bayu, selamat pagi Mas. Pagi. Selamat datang di Sinpo Editorial Mas. Mas Bayu membahas tema kita di pagi hari ini terkait dengan Indonesia darurat judi online. Kalau dari catatan Sinpo ID melihat bagaimana judi online ini sudah begitu masif, begitu darurat di Indonesia. Catatan dari Sinpo ID seperti apa Mas? Sinpo ID melihatnya ini fenomena yang penyakit masyarakat ya. Judi itu sebetulnya memang sudah ada dari dulu. Cuma bedanya mungkin kita melihat perkembangan zaman seperti sekarang. Kalau dulu itu judi itu dilokalisir. Jadi seandainya misal sebuah lokasi dijadikan salah satu tempat judi dan itu jadi orang yang mau main judi silakan datang ke situ. Sementara orang yang nantinya melakukan kegiatan perjudian di luar lokasi itu dia bakal kena tindakan. Nah ini bedanya kalau sekarang ketika lokalisasi judi itu sudah tidak ada dan perkembangan zaman pun sekarang udah mulai sangat pesat ya. Jadi judi sekarang sudah tidak bisa lagi kita kendalikan seperti yang zaman dulu. Karena pada akhirnya judi ini bisa diakses di mana saja, kapanpun dan siapapun. Dan itu memang akhirnya yang membuat sorotan dari Sinpo ID sendiri untuk bagaimana pada akhirnya pemerintah serta masyarakat juga harus bersama-sama berperang melawan judi. Karena memang Indonesia pada saat ini sudah dalam kondisi darurat judi. Apalagi juga berdasarkan beberapa temuan dari PPATK, ada sejumlah rekening dan itu berasal dari berbagai macam profesi yang ternyata menggunakan rekening tersebut untuk kegiatan perjudian. Nah ini yang akhirnya Sinpo ID akan mencoba mengulas lebih dalam lagi bagaimana upaya-upaya yang setidaknya bisa dilakukan oleh pemerintah melalui penegak hukum tentunya untuk memberantas perjudian, khususnya judi online seperti itu. Mas, dari penjelasan Mas Bayu tadi, saya menggarisbawahi apakah ini juga peralihan dari judi konvensional yang dulu tidak dilakukan mungkin di lokalisasi, kemudian sekarang beralih ke judi online, ini justru memudahkan masyarakat untuk mengakses, tetapi di lain sisi mempersulit dari penegak hukum, pemerintah untuk memberantasnya, atau seperti apa Mas? Iya, ini teknik pemberantasannya pun juga kita melihatnya cukup rumit ya, karena memang pada akhirnya ada beberapa kebijakan yang diambil, khususnya yang belakangan ini kita juga baru saja sedang kita didiskusikan di meja redaksi. Ada beberapa pemerintah daerah yang akhirnya memutuskan untuk melakukan pemeriksaan ke handphone warganya untuk melihat apakah ada aplikasi judi online. Tapi perkaranya di sini, judi online ini nggak hanya sekedar menggunakan aplikasi. Jadi bisa saja ketika ada proses pemeriksaan untuk kemudian pada saat itu dia uninstall kan bisa. Ada kemungkinan seperti itu. Tapi ada juga beberapa situs yang memang terselubung dan itu mempromosikan judi online dan cuma sekedar klik doang pop up-nya masuk langsung ke akun judi online. Nah itu yang semestinya menjadi perhatian pemerintah untuk kemudian bisa mengambil tindakan yang preventif untuk bisa menghentikan kegiatan perjudian ini. Karena memang sejatinya judi ini banyak yang sudah dirugikan juga. Apalagi kita lihat transaksinya itu cukup besar, toh kalau seandainya uang sebesar itu bisa dimanfaatkan dengan lebih baik, khususnya untuk individu masyarakat ya, tentunya bisa sangat membantu lah perekonomian khususnya rumah tangga. Karena memang siapa yang menyangka ternyata nggak hanya profesi yang biasa-biasa saja, tapi mulai dari tingkat elit sampai masyarakat strata menengah ke bawah pun juga tercandu judi online seperti itu. Mas, kalau kemarin sempat ada kabar bahwa sebenarnya
bandar atau admin dari judi online ini bukan berasal dari Indonesia tapi dari luar negeri. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Indonesia menjadi pasar yang begitu subur bagi judi online? Iya, begini ya. Kita lihat lagi dari budayanya masyarakat Indonesia atau enggak kehidupan sosialisasi yang ada di masyarakat Indonesia. Kalau seandainya kita lihat sejauh ini seperti kelas-kelas pengembangan skill itu yang dibuka oleh lembaga-lembaga tertentu untuk menambah wawasan itu sepi. Tapi lebih banyak kelas-kelas motivator. Nah, berarti ini kan menandakan banyak orang Indonesia yang ingin mencapai sebuah kesuksesan dengan cara yang lebih instan. Nah, kalau seandainya kita lihat di kasus judi online, kita belajar dari perbedaan ini. Kalau seandainya di judi online, secara nggak langsung Indonesia kenapa menjadi pangsa pasar terbesar dalam judi online ini? Karena memang banyak warga Indonesia yang menginginkan cepat mendapatkan keuntungan dengan cara yang jauh lebih mudah ketimbang mereka harus berusaha. Nah, ini yang sebenarnya nggak hanya sekedar penegak hukum juga yang dituntut, tapi juga lingkungan termasuk juga pemerintah bisa menekankan lewat stakeholdernya, salah satunya Menko PMK yang juga harus memberikan edukasi dan sosialisasi yang lebih masif lagi kepada masyarakat untuk mencegah judi online. Baik, Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial, masih membahas tema di pagi hari ini, yakni Indonesia Darurat Judi Online, lantas seperti apa peran dari pemerintah. Mas Bayu, melanjutkan pembahasan kita tadi, Mas. Saking daruratnya judi online di Indonesia, ini Presiden bahkan sampai turun tangan untuk membentuk Satgas Judi Online melalui keputusan maupun peraturan Presiden. Ini catatan ataupun tanggapan dari Sinpo ID melihatnya seperti apa, Mas? Ya, kita ngelihat ada pembentukan Satgas ini juga cukup melibatkan pihak-pihak yang sangat berperan penting untuk proses pencegahan itu terjadi. Salah satunya ini ketuanya itu dikepalai langsung oleh Menko Polhukam, which is dia punya instrumen penegak hukum yang lengkap untuk melakukan penindakan penyakit masyarakat ini tentunya ya. Dan terus di bawahnya lagi ada wakil ketuanya itu dari Menko PMK, which is dia juga punya wewenang dan instrumen yang jauh lebih ini untuk melakukan edukasi. Jadi secara nggak langsung di sini ada dua langkah yang sedang dilakukan, yaitu yang pertama penindakan untuk proses judi online-nya, baik itu bandarnya, pelakunya maupun unit-unit usaha yang berkaitan dengan judi online. Karena kalau mau melakukan penindakan ini harus menyeluruh dong, ya kan? Semua lini juga harus tersentuh. Dan ketika ini diraup sama dari sisi hukum, maka di situ juga masuk edukasi yang harus dijalankan oleh Menko PMK dan stakeholdernya ke bawah. Nah ini kita patut apresiasi ya, karena memang judi online ini semakin hari semakin meresahkan, di mana belakangan ada ada kasus bunuh diri yang dilakukan di salah satu kota. Itu dia gantung diri karena memang uangnya habis dipakai judi online, terus hartanya digadaikan, terus surat rumahnya digadaikan buat modal judi online lagi.
ini apa ya, anomali yang kurang baik juga terjadi di masyarakat. Oleh karena itu Sinpo ID melihat ini judi online adalah masalah serius yang harus segera ditanggulangi oleh negara untuk kemudian bisa dicarikan solusi dan alternatif ke depannya agar ya perjudian ini tidak lagi menimbulkan korban seperti itu. Mas, tadi salah satu upaya edukasi ataupun upaya preventif yang dilakukan oleh Satgas Judi Online yang tadi disampaikan oleh Menko Polhukam bahwa pemerintah ingin melibatkan tokoh-tokoh agama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan bahaya dari judi online. Kalau tanggapan dari Sinpo ID melihatnya seperti apa? Ya sejauh ini kalau cuma selama ini kan efektivitas dari tokoh agama sendiri untuk memberikan edukasi soal judi online itu haram dan sebagainya belum sampai tahap yang mungkin bisa dikatakan kurang efektif karena memang sisi penindakannya yang kurang gitu kan. Maka dari itu kalau seandainya penindakannya ini bisa menyentuh semua lini hingga akhirnya judi online yang dalam tanda kutip itu prosesnya agak rumit karena memang mereka bisa mengakses nggak hanya lewat sebuah aplikasi tapi lewat VPN atau lewat website yang justru disembunyikan, memang benar-benar disembunyikan karena IP-nya sendiri dia nggak pakai alamat website tertuju tapi pakai angka atau apa. Nah ini yang pada akhirnya mempersulit aparat penegak hukum mendeteksinya itu yang perlu dikuatkan lagi karena memang penindakan judi online kalau seandainya bisa menyeluruh untuk kemudian bisa menimbulkan efek jera, akhirnya tokoh masyarakat masuk untuk tokoh masyarakat ataupun tokoh agama itu masuk memberikan edukasi ini berbanding lurus dengan efektivitas yang diberikan seperti itu, Mas. Kalau dari catatan Sinpo ID terkait dengan penindakan ini, apa yang bisa memberikan efek jera bagi para pelaku judi online? Apakah mereka yang terjerat judi online itu termasuk dengan pelaku atau justru menjadi korban? Ini dia. Masalahnya menjadikan seorang pelaku diposisikan sebagai korban juga. Sinpo ID melihatnya ini kurang baik juga karena dia awalnya kenapa bisa kecanduan itu yang harus dicegah. Jadi poin utamanya adalah bagaimana mencegah judi online itu bisa merasuki seseorang yang belum mencoba judi online seperti itu. Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial masih membahas tema kita, ya di Indonesia Darurat Judi Online. Lantas seperti apa peran dari pemerintah? Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, Mas, terkait dengan upaya pemerintah dalam memberantas judi online yang sudah kian masif di Indonesia. Kalau melihat sampai saat ini, bagaimana efektivitas dari langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini, Mas? Iya, yang pasti sejauh ini Sinpo ID melihatnya itu ada upaya-upaya untuk mencoba mengklasifikasikan atau enggak menginventarisir website-website mana yang memang terdaftar sebagai situs judi online. Ya memang ini cukup efektif untuk beberapa pekan pertama atau enggak mungkin langkah awal kita lihat itu memang cukup efektif di mana ada beberapa situs yang akhirnya tidak bisa diakses untuk kemudian, tapi kan
ada pintu lain untuk menuju situs tersebut, entah itu dari VPN atau apa gitu kan. Nah ini yang harus menjadi perhatian pemerintah untuk kemudian bisa melakukan pencegahan minimal mengurangi akses untuk bisa mencapai situs tersebut. Itu adalah langkah yang paling awal yang setidaknya bisa dilakukan. Untuk kemudian ketika mencapai akses tersebut sulit, barulah di situ proses hukum berjalan, di mana mencari bagaimana aliran uang ini diambil kemana, terus didepositkan kemana, dan di situ juga ditelusuri aliran-aliran uangnya, rekening-rekeningnya untuk kemudian bisa dikunci. Nah dari proses itulah untuk akhirnya ketika ditentukan, misalnya aliran uangnya keluar negara gitu, keluar Indonesia, berarti secara nggak langsung harus ada kerjasama antar penegak hukum. Nah ini memang butuh komitmen tinggi, nggak hanya sekedar dari penegak hukum doang yang ada di Indonesia, tapi juga kerjasama dengan penegak hukum di negara yang menjadi penampung uang-uang tersebut. Ini jauh lebih rumit lagi, tapi setidaknya beberapa negara memang sudah melakukan kerjasama di bidang penegakan hukum, dan ini yang harus kita awasi bareng-bareng, karena memang uang tersebut bisa jadi jalan untuk kemudian bisa di-tracking siapa saja pemainnya, siapa saja pelakunya, ataupun siapa saja bandarnya yang ada di Jakarta, maksud kami di Indonesia, itu bisa untuk kemudian ditindak lebih lanjut seperti itu, Mas. Mengingat judi online ini merupakan jaringan internasional yang melibatkan banyak negara, sehingga mungkin cukup sulit bagi pemerintah untuk memberantas dari akarnya, seperti itu, Mas? Iya, seperti itu. Kita juga ngelihat ternyata memang dalam proses perkembangan sosialisasi bermasyarakat Indonesia juga beberapa istilah-istilah yang jadi jargon di perbincangan kita sehari-hari pun itu ternyata ada beberapa diantaranya yang berasal dari permainan judi online. Contohnya itu kayak istilah kayak menyala abangku, itu ternyata memang pada saat itu kita mendengarnya ya biasa gitu kan. Ternyata beberapa netizen mengkait-kaitkan dengan proses yang ada di judi online. Nah ini nih yang pada akhirnya kita secara nggak langsung melihat bahwasanya jargon-jargon itu udah masuk ke kita, dan jadi seakan-akan ya lumrah di lingkungan kita, tapi ternyata itu memang berasal ya dari aktivitas judi online itu. Ini yang harus menjadi bahan evaluasi khususnya dari tim Menko PMK yang di bawah Menko PMK untuk kemudian melakukan sosialisasi lebih lanjut pada masyarakat dan memberikan edukasi agar judi ini bisa setidaknya dicegah dan tidak menyebar ke masyarakat, apalagi turun-temurun dari misalnya ke generasi dari bapak-bapaknya terus ke anak-anaknya. Ini yang harus segera dicegah seperti itu. Dan saat ini juga yang menjadi sorotan adalah bagaimana banyak selebgram maupun influencer yang mempromosikan judi online. Meskipun memang cara promosikan tidak secara langsung, hanya dengan menempelkan logo salah satu judi online. Dan kemarin juga sempat ada beberapa selebgram ataupun influencer yang kemudian diciduk oleh kepolisian. Kalau melihat fenomena ini seperti apa, Mas? Nah ini ya kita melihatnya seperti ini ya. Kalau influencer ataupun selebgram itu dia memang masuk ke dalam ranah masyarakat juga ya. Sementara mereka itu menerimanya dalam proses endorsement, dan itu pada akhirnya kita melihat itu ini sebagai lumrah ya, sebagai metode iklan. Cuma sayangnya kalau melihat kasus influencer menerima endorsement dari situs judi online, ini harusnya diberikan arahan, atau enggak setidaknya para influencer ini diberikan edukasi yang lebih lanjut, disosialisasikan bahwasanya judi ini berbahaya. Jadi mereka juga harus selektif dalam proses penerimaan endorsement ataupun iklan dari situs-situs yang seperti ini. Ini karena memang jadi penyakit masyarakat yang juga pada akhirnya masyarakat
sangat-sangat dirugikan. Banyak kasus di tatanan masyarakat golongan kelas bawah ini yang sampai ia bunuh diri, terus keluarganya bercerai. Ini karena kasus judi online. Memang pada awalnya judi itu cuma masuk sebagai permainan, tapi ujung-ujungnya karena dia sudah kecanduan, untuk kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang jauh di luar nalar, ini sangat-sangat disayangkan seperti itu. Makanya proses penindakan dan proses pemberian edukasi yang terus digemborkan oleh pemerintah ini harus kita sama-sama kawal, karena masyarakat juga perlu mendapatkan bimbingan agar tidak terjadi judi online seperti itu, Mas. Mas Bayu, sebenarnya masih banyak yang ingin kita bahas, namun sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Namun sebelum kita menutup Sinpo Editorial edisi kali ini, mungkin ada closing statement dari Mas Bayu? Iya, kami redaksi Sinpo ID berharap masyarakat bisa melihat lebih dalam tentang masalah judi online dan hindari kegiatan perjudian, karena memang perjudian itu sangat-sangat merugikan dan cuma sekedar menjanjikan kemenangan, tapi itu adalah kemenangan yang semu seperti itu. Mas Bayu, terima kasih sudah menyapa pemirsa Sinpo TV di Sinpo Editorial. Sehat selalu Mas Bayu. Dan juga pemirsa, terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Seperti yang kita bahas tadi bahwasanya judi online ini merupakan musuh kita bersama. Untuk itu perlu kerjasama dari semua pihak, dari pemerintah, penegak hukum, masyarakat, untuk bersama-sama memberantas judi online. Karena kita tahu ada banyak sekali akibat yang buruk bagi masyarakat yang sudah kecanduan judi online. Salah satunya bunuh diri, kemudian keluarga yang bercerai-berai, dan masih banyak lagi akibat-akibat negatif dari judi online. Sehingga kita perlu bersama-sama memerangi judi online ini. Terima kasih. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.